Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di UMN Channel dalam program Yang Muda Yang Bicara. Perkenalkan, saya Gading dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Hari ini saya akan sharing tentang PKM VGK 2022. Tapi saya nggak sendiri nih, saya akan ditemani oleh teman satu tim saya yaitu Dahwa dan Najunda. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami merupakan salah satu tim yang berhasil menang PKM VGK 2022 dan lolos didanai. Kami merupakan salah satu tim yang lolos pada PKM VGK 2022 dan juga kami mewakili UMN Al-Wasliyah pada perlombaan PKM tingkat nasional. Yuk langsung saja kita ketemu dengan Dahwa dan Najunda. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang mana dalam PKM itu ada 10 bidang. Jadi di 10 bidang itu dia banyak, ada yang kayak dia memang hobinya menulis, dia bisa mengikuti PKM AI, artikel ilmiah, atau yang dia hobinya mengabdi, dia bisa mengikuti PKM PM, pengabdian masyarakat. Nah, di sini kami memilih PKM VGK. Jadi PKM VGK itu adalah PKM yang dia bidangnya bergerak dalam video. Sesuai dengan namanya VGK, Video Gagasan Konstruktif. Jadi di sini kita dituntut untuk menciptakan salah satu solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari permasalahan umum ataupun masalah yang terjadi di dunia yang terkandung di dalam The Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan dunia. Nah, di sini kami mengambil poin nomor 4 yaitu Quality Education, dan di sini kami menggunakan video sebagai solusi dari permasalahan kami. Nah guys, kenapa kami memilih PKM VGK ini? Karena kami ingin permasalahan yang ada di Indonesia ini kami komunikasikan lewat konten video. Apalagi isu yang kami angkat adalah isu SDGs nomor 4, yaitu kualitas pendidikan. Jadi kami ingin menuangkan ide dan memberi solusi lewat konten video. Perasaan pertama yang pastinya kaget ya, dan speechless juga. Tapi alhamdulillah seneng banget bisa menjadi pemenang di PKM VGK ini dan mewakili nama kampus kita. Nah guys, menurut aku ada 2 keuntungan. Yang pertama itu kami mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini gunanya untuk nilai scam kami, yang nantinya jadi pertimbangan dan syarat untuk sidang kami. Yang kedua, kami bisa merealisasikan ide kami lewat dana yang sudah diberikan pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan pelajaran dan pengalaman yang kami dapat selama PKM ini. Untuk pelajaran, jelas kami di sini belajar banyak, di mana yang biasanya kita itu hanya menulis sembarangan. Di sini kita dituntut untuk menulis mengikuti panduan, mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan pengalaman yang kami pelajari di sini yaitu kami belajar bagaimana cara membuat suatu video itu melalui proses yang baik. Yang biasanya kita kalau membuat video itu kan langsung tag gitu kan. Jadi di sini kita harus membuat skripnya dulu, shortlistnya dulu, kita harus membuat storyboardnya. Dan di situ kita harus sesuai dengan apa yang udah kita buat. Jadi video itu dia terkonsep, tidak sembarangan. Terus untuk pengalaman berharga, jelas ini pengalaman yang cukup berharga bagi kami karena ini pertama kalinya kami mengikuti PKM ini dan kami tidak menyangka kalau kami lolos dan didanai. Jadi sekian mungkin pengalaman yang bisa saya share. Oke, buat teman-teman semua, kita bisa kalau kita mau. Jadi jangan takut buat ngelangkah, jangan takut gagal, dan ketika kita takut gagal, itulah yang akan menjadi kegagalan terbesar kita. Dan satu lagi, jangan mudah menyerah, karena hasil akhir mula yang menentukan seberapa keras kamu meraihnya. Nah, sebelum kami mengakhiri sharing-sharing ini, saya ingin memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang mengikuti PKM di tahun berikutnya. Jadi tips dari saya yang pertama itu ialah sebelum kita menemukan atau membuat ide atau solusi dari masalah kita, yang pertama itu kita harus mengikuti panduan. Saya yakin teman-teman yang kemarin ikut PKM itu semua idenya bagus-bagus. Cuman mungkin dari penulisan belum sesuai dengan panduan. Jadi
menurut saya panduan itu sangat penting. Itu yang pertama sebelum kita masuk ke ide kita. Yang kedua baru kita masuk ke ide. Jadi ide kita itu harus out of the box, yaitu ide yang bisa dibilang tidak terfikirkan oleh orang lain, tetapi bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Jadi kita harus sering-sering bertanya, karena kita belum tentu apa yang kita buat ini benar atau tidak. Jadi bertanya saja. Bertanya baik itu kepada dosen pendamping, kepada cutting yang mungkin dia ikut PKM di tahun sebelumnya, baik dia itu menang ataupun tidak. Setidaknya dia memiliki pengalaman, dia pernah merasakan PKM, dan kita bisa bertanya kepada dia. Dan di sini juga kami banyak bertanya kepada cutting-cutting yang telah mengikuti PKM di tahun sebelumnya. Ya, sampai di sini dulu episode yang muda yang bicara. Kami pamit undur diri, tapi sebelum itu yuk kita nonton video PKM VGK kami. Bye-bye. Aku Ferry. Aku seorang mahasiswa semester 2. Program studiku Pendidikan Bahasa Inggris. Selain kuliah, aku juga ikut les bahasa Inggris. Aku tinggal di salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Ya, Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, di balik besarnya kota ini, masih terdapat kesenjangan pendidikan yang cukup besar juga. Kesenjangan pendidikan adalah masalah sosial yang di dalamnya terjadi ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidaksesuaian keadaan dengan harapan. Banyak anak di luar sana yang tidak seberuntung kita. Jangankan untuk belajar atau les bahasa Inggris, untuk sekolah saja mereka harus berjuang. Yang mana seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah dan merasakan pendidikan. Namun, karena faktor ekonomi, mereka yang masih di bawah umur harus bekerja agar tetap bisa makan untuk hidup. Bayangkan, jumlah anak jalanan di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan, ada 525 anak. Padahal, jumlah mahasiswa di Sumatera Utara mencapai sekitar 300.000 jiwa. Sebagai insan yang berpendidikan, kita harus mengambil peran untuk membebaskan anak jalanan dari kesenjangan pendidikan. Mengacu pada Sustainable Development Goals atau SDGs keempat, yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang. Kami menginisiasi Rumbel Aja. Sebuah rumah belajar gratis untuk anak jalanan yang ingin belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Bahkan, beberapa negara menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa utamanya. Anak-anak yang menjalani pendidikan pun belum tentu menguasai bahasa Inggris. Apalagi mereka yang tidak sekolah dan menghabiskan seluruh waktunya di jalan. Kami ingin anak-anak jalanan ini bisa menguasai bahasa Inggris. Dan kami sangat berharap anak-anak muda di kota Medan, khususnya mahasiswa, ikut serta dalam membantu anak jalanan belajar.
tidak hanya belajar bahasa Inggris. Kami sangat berharap kedepannya anak-anak jalanan bisa mempelajari semua pelajaran, sebagaimana anak-anak yang duduk di bangku sekolah belajar. Dengan memanfaatkan SDM mahasiswa sebagai tenaga pengajar dan pendidik, dan dengan harapan dapat membantu mengubah kehidupan anak jalanan menjadi anak-anak yang berpendidikan. Agar nantinya tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Kota Medan, dan masa depan anak-anak jalanan bisa terselamatkan.